Hari ini gue mau nge-vlog dan gue excited banget gue mau nge-vlog hari ini. Sebelum vlognya dimulai, gue mau menceritakan suatu kebiasaan yang udah gue lakuin selama beberapa tahun. Kebiasaan ini adalah salah satu kebiasaan yang menurut gue cukup life changing, cukup mengubah hidup gue secara signifikan. Nggak lebay, tapi buat gue itu sangat mengubah hidup gue. Mungkin untuk orang lain kedengarannya lebay, but whatever. Jadi kebiasaan yang gue terapkan selama beberapa tahun itu adalah sebelum gue tidur, gue selalu memisahkan handphone gue dari diri gue sendiri. Jadi maksudnya gini, gue taruh HP gue di ruangan yang lain. Di atas jam 10, jam setengah 11, gue akan taruh HP gue di ruang tamu. Di atas jam 10, di atas jam 11, HP gue udah berpisah dari gue. Jadi ketika gue bangun tidur, gue nggak nyariin HP gue. Bangun tidur ya gue langsung, karena nggak ada HP di kamar tidur gue langsung ke kamar mandi, gue langsung pipis. Karena biasanya tuh kebelet pipis kan kalau baru bangun tidur. Gue pipis, gue kumur-kumur, gue cuci muka, apapun itulah yang di kamar mandi biasanya orang ngelakuin ya kalau baru bangun tidur. Abis dari kamar mandi gue minum air putih, Terus bikin kopi. Baru selesai bikin kopi, baru gue ngecek HP tuh, gue cekin notifikasi yang ada. Walaupun seringnya tuh nggak ada notifikasi yang penting sih, cuman kayak email-email kerjaan atau email-email marketing atau mungkin kayak WhatsApp dari orang-orang terdekat gue yang nggak banyak itu. Gue ngeceknya tuh sekitar 2 jam setelah gue bangun tidur, baru gue ngecekin notifikasi. Kenapa hal ini gue lakuin? Karena gue ngerasa hari gue jadi lebih panjang. Satu harian itu tuh mood gue nggak berantakan aja. Karena 2 jam awal setelah gue bangun tidur tuh gue pakai untuk ya bersih-bersih gitu, untuk minum, untuk mempersiapkan diri gue untuk sepanjang hari itu. Misalnya kadang gue lupa ya naruh HP-nya itu tuh di dalam kamar tidur. Bangunnya pas paginya gue bangun, gue akan ngambil HP gue, ya udah tinggal diambil gitu, gue nggak perlu berdiri gitu, bener-bener dekat karena posisi meja belajar sama tempat tidur gue tuh deket banget. Gue nggak harus berdiri, gue cuma tinggal memanjangkan lengan gue, udah dapet tuh HP. Akhirnya gue scroll entertainment app, TikTok, Instagram. Gue melek jam 7, gue baru bangun dari tempat tidur tuh jadinya jam 9 gitu. Kayak gue lupa itu 2 jam gue pakai buat scrolling doang. Dan akhirnya hari gue itu dimulai lumayan siang. Itu gara-gara cuman sekedar gue naruh HP di sebelah tempat tidur gue, itu doang. Jadi hari ini gue lumayan happy karena udah jam 11 tapi gue udah melakukan banyak hal gitu ya jam 11 siang. Karena gue taruh HP hari ini di ruang tamu. Gue biasanya emang nggak langsung sarapan. Baru bangun tidur tuh gue cuma minum kopi sama minum air putih, bisa minum kopi. Dan setiap brunch itu gue selalu makan sesuatu yang nggak berat. Jadi nggak ada karbonya nggak banyak lah intinya. Roti iya, sereal iya kadang-kadang. Dan sekarang tuh lagi fase-fase gue suka sama chia seeds. Jadi kali ini gue mau bikin chia seeds. Biasanya gue udah bikin chia seeds juga sih, tapi kali ini gue mau mendokumentasikannya. Jadi biasanya chia seedsnya itu gue rendam dulu semalaman pakai susu. Dia kan sebenarnya biji-bijian gitu kan, tapi kalau lo langsung makan sih bisa keselak terus lo mati gitu. Kalau lo langsung makan sih bisa keselak terus lo mati gitu. Chia seeds langsung dimakan tuh bahaya. Cairan di tenggorokan lo tuh dia akan ikat dan lo bisa keselak gitu makan. Jadi chia seeds itu direkomendasikan untuk direndam dulu sebelum dikonsumsi. Rendam pakai apapun ya, air apapun, air putih pun bisa gitu. Biasanya gue makan pakai buah-buahan, campur buah-buahan kayak pisang, mangga. Selain buah-buahan itu gue kasih kayak pemanis gitu lah, namanya agave. Gue kasih agave ini. Agave ini akan gue kayak tuang gitu ke chia seedsnya. Nah ini tuh gue kayak tuangin gitu di atas chia seedsnya. Terus ada topping buah-buahannya, biasanya pisang atau nggak mangga kan. Mangga itu kan buah seasonal ya, buah musiman yang ada cuman kayak selama 3-4 bulan doang gitu ya sepanjang tahun. Jadi seringnya tuh gue pakai pisang. Kalau misalnya gue lagi pakai pisang itu gue kasih taburan kayu manis juga, cinnamon powder. Tada! Ups. Ini enak banget sih, cinnamon powder. Jadi cinnamon powder, agave, pisang, sama chia seeds. Tapi kalau misalnya lagi pakai mangga, toppingnya gue nggak mau pakai cinnamon powder.
cuma cocok sama pisang. Gue belum coba buah yang lain sih. Nanti gue akan eksperimen ya sama buah-buah lain. Jadi without further ado, let's make chia seeds breakfast. Chia seeds gue tinggal segini, dikit banget sih. Cinnamon, dan itu cinnamonnya tuh gak ada rasa aneh sedikit pun, enak banget, sumpah. Makanya gue pakai banyak banget cinnamon powder. Ini enak banget dan ini sangat membuat hari-hari gue dimulai dengan sesuatu yang bikin mood gue very good, happy aja seharian gara-gara ini. Gila, gue kangen banget sih vlogging. Betapa kangennya gue ngebacot depan kamera, terus gue rekam, terus habis itu gue edit. Oke, jadi hari ini gue mau pengen cari makan siang. Gue lihat ada warteg gitu, tapi warteg ibu kota. Ya harganya juga pasti bukan harga warteg Bahari, harga warteg SCBD. Gue pengen kesini sih, pengen nyobain makanannya, karena sebenarnya gue suka banget sama makanan warteg, tapi cuman dari warteg-warteg yang gue lihat tuh nggak ada lalernya. Makanya kalau udah ada laler tuh gue setengah hati aja makan. Gue nggak mau makan kalau udah ada laler, karena makanan warteg tuh makanan rumahan, sayur, protein tuh lengkap semuanya, ya nggak sih? Dan ada ikan. Gue cinta banget sama ikan, cinta mati gue sama ikan. Jadi ya gue nggak sabar, gue pengen makan warteg. Tapi ini kali ini wartegnya emang agak pricey ya guys, jadi mohon maklum. I guess see you there, bye. Yo, panas. Hah? Dari bulan September, Oktober, kayak Oktober awal itu Jakarta panas banget tuh, kayak neraka. Panasnya tuh, kan gue punya termometer ya di rumah gue. Terus gue lihat tuh, itu tuh dalam ruangan 34 Celcius, lu bayangin, 32 sampai 34 Celcius. Itu dalam ruangan cuy. Apalagi kalau outdoor, di luar 100 Celcius. Tapi itu panas banget. Akhir September sama awal Oktober tuh panas banget. Terus tiba-tiba ini udah menjelang November ya, akhir-akhir Oktober ini langsung hujan deres banget. Terus langitnya jadi bagus cuy. Pokoknya langitnya bagus banget, biru, terus awannya tuh kelihatan, kok cerah gitu lah, bagus. Tapi kayak agak labil sih ini cuacanya. Ini lagi panas banget, terik banget, lo liat, terik banget. Muka gue sampai kayak warna awan tuh, nggak putih banget. Ini panas sih. Tapi enak sih karena sorenya tuh pasti hujan. Jadi entah labil entah seimbang. Siangnya terik banget, terus sorenya tuh hujan deras banget. Kemarin tuh hujan sampai badai, ngerti gak sih? Kayak badai sampai Balkon gua di apart tuh sampai banjir. sampai menggenang, airnya tuh sampai menggenang-genang, saking derasnya tuh hujan. Ini kayaknya harusnya gue udah hampir sampai sih, tapi karena macet atau kenapa di spot ini tuh selalu macet. Selamat pagi. Jadi hari ini adalah hari yang berbeda dari hari kemarin. Hari kemarin yang gue pergi ke warteg SCBD itu. Dan hari ini gue mau review. Gue gak ada kata-kata lain sih selain satu kata doang. Enak. Dua kata. Enak
banget. Jadi makanan mereka tuh enak banget. Karena pada dasarnya gue emang suka makanan Manado sih. Gue nggak suka pedes, tapi entah kenapa gue suka makanan Manado karena pedesnya Manado tuh masih bisa gue tolerir. Cara akses ke sana tuh kita harus ke Fairgrounds. Fairgrounds tuh kayak compound place. Isinya tuh banyak restoran, bar, bahkan ada Tempat jualan tas juga. pokoknya isinya kumpulan toko-toko lah. Restoran ini Gue lupa nama restorannya apa. jadi nasi peda Pelangi SCBD ini tuh lokasinya ada di Fairgrounds dan kalau mau ke sana bisa parkir di Fairgrounds di basementnya. Tempatnya tuh sebenarnya nyaman banget karena banyak pohon, jadi lo akan makan posisinya di bawah pohon karena mungkin musim hujan jadi nggak terlalu panas kali ya Jakarta. Jadi kemarin Lumayan nyaman. tapi pas gua kesana nggak tahu kenapa ya ekspektasi gua tempatnya itu akan bersih, tapi nggak bersih lumayan kotor, tapi nggak kotor-kotor banget. Di tempat itu tuh kayak banyak tempat sampah yang gede-gede tuh masih lo yang ditaruh di deket tempat makan. Jadi gue bingung kayak itu kan tempat sampah ya, dan di situ tuh kondisi tempat sampahnya tuh penuh gitu. Jadi kayak ada banyak laler-laler kecil tuh yang susah banget dibasmi. Sambil makan gue bisa ngeliat itu. Jadi gue lagi milih-milih menu gitu. Gue seneng tuh karena dia tuh pakai kaca. Lauk-lauknya tuh ditutup kaca. Pas gue lagi lihat-lihat, gue ngeliat tuh ada yang terbang-terbang satu gede banget lagi. Terus gue di situ udah mulai ragu tuh, gue jadi makan di sini apa enggak ya? Takut gue sebenarnya. Karena gue pernah lihat video ada tipe lalat hijau. Bentuk lalatnya lo akan lihat dia tuh lebih kayak lebih advance gitu loh, desain lalatnya tuh lebih emission. Biasanya kan kita takut dia bertelur di makanan-makanan yang terbuka, dia hinggap terus dia bertelur gitu. Tapi ternyata ada tipe laler yang kalau dia hinggap dia bukan bertelur lagi, dia langsung beranak. Jadi dia langsung ngeluarin si belatung-belatung itu. Anak-anak itu langsung hidup gitu loh, bukan sebagai telur. Anak-anaknya itu yang dia keluarin dari perut dia. Aduh, gue merinding sih. Langsung jalan, langsung kayak nyebar gitu loh di makanan. Jadi gue di situ udah anxious banget. Jadi nggak gue makan di sini, tapi gue penasaran banget kan, dan gue udah nyampe, dan itu tuh lumayan effort nyari tempatnya. Kan effort kan kesana, dari apartemen gue kesana juga lumayan jauh gitu, maksudnya nggak deket. Udahlah gue makannya di sini, sakit perut deh, gue mikir gitu kan. Udah kan habis itu udah gue makan di situ, tapi gila enak banget. Cakalangnya, gue pesen cakalang, terus sayurnya toge, sama ada tempe orak-arik. Gue sambil makan tuh gue kayak gue bongkarin satu-satu. Ketar-ketir nih kalau gue tiba-tiba nemu yang uget-uget di dalam gimana. First insting gue tuh langsung ngubek-ngubek itu makanan di atas piring gue untuk nyari sesuatu yang bergerak, sesuatu yang uget-uget. Karena gue takut di situ sebenarnya. Gue pengen makan, penasaran sama rasanya. Tapi di waktu yang sama gue takut. Gue bukan takut kena food poisoningnya, kena keracunan makanannya, tapi gue lebih takut untuk ketika gue lagi makan udah setengah jalan, tau-tau ada yang uget-uget. Menurut gue lebih bikin mual dibanding pas mual beneran, mentally mual dibanding physically mual. Udah kan di situ gue langsung ubek-ubek, ternyata nggak ada yang uget-uget, nggak ada yang mencurigakan. Akhirnya ya udah gue habisin. jadi rate gue sih sebenarnya untuk rasa mereka tuh dari 1 sampai 10 gue rate 8. Ikan mereka tuh nggak kering. Dari segi kebersihannya itu 1 sampai 10 gue cuma bisa kasih 3. Karena alasannya gue ngeliat ada satu laler yang terbang, terus ada peletakan tempat sampah mereka yang deket meja makan, dan gue ngeliat banyak laler-laler yang kecil-kecil. Ya dari kebersihan tuh 3 lah, gak bisa 1. Gue di sini bukannya mau menjatuhkan pihak F&B-nya, tapi gue cuma mau ya ditingkatkan lagi aja kebersihannya. Kalau dari rasa sih udah almost perfect, udah hampir Mencapai tingkat kesempurnaan. Itu aja sih review gue. Oke, bye.